Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Strategik. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Di sini kami akan membahas bab 14 mengenai strategi tanggung jawab sosial perusahaan dan bab 15 mengenai strategi kinerja organisasi. Sebelum mulai pada pembahasan bab 14 dan bab 15, berikut adalah anggota dari kelompok 1. Bab 14 ini yang membahas mengenai strategi tanggung jawab sosial perusahaan memiliki beberapa poin utama. Di antaranya, yang pertama yaitu definisi tanggung jawab sosial, kedua, rasionalkan tanggung jawab sosial perusahaan, ketiga, definisi strategi tanggung jawab sosial perusahaan, keempat, aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, kelima, mengembangkan strategi tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu peran fungsi manajemen sumber daya manusia. Pendahuluan. Bab ini membahas strategi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu bagaimana perusahaan merencanakan untuk menjalankan bisnis secara etis. Ini berarti mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan perusahaan, serta melampaui sekedar memenuhi hukum. CSR penting karena memengaruhi para pemangku kepentingan perusahaan, dan manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam hal ini. Dalam bab ini, kita akan membahas alasan mengapa CSR itu penting, bagaimana CSR dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan, kegiatan CSR apa saja yang dapat dilakukan, peran manajemen sumber daya manusia dalam CSR, dan bagaimana cara mengembangkan strategi CSR. Yang selanjutnya adalah pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. McWilliams et al. Pada tahun 2006 mendefinisikan CSR sebagai tindakan bisnis yang memberikan manfaat sosial di luar kepentingan perusahaan dan kewajiban hukum. Hastert dan Salazar pada tahun 2006 melihat CSR sebagai dampak perilaku bisnis terhadap masyarakat. Porter dan Kramer pada tahun 2006 menekankan bahwa CSR harus berakar pada pemahaman luas tentang hubungan perusahaan dengan masyarakat dan diintegrasikan dalam strategi serta aktivitas bisnis. CSR mencerminkan keseimbangan antara tujuan bisnis dan kontribusi sosial, menjadikannya bagian penting dari strategi MSDM yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah alasan adanya CSR atau Company Social Responsibility, tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi CSR ini didukung oleh teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory yang dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984. Jadi teori pemangku kepentingan ini menyatakan bahwasannya perusahaan itu memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Nah, kelompok-kelompok ini misalnya adalah baik itu konstituen internal maupun konstituen eksternal. Konstituen internal itu yaitu pemegang saham, lalu karyawan. Lalu untuk konstituen eksternal seperti pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan hingga lingkungan. Lalu dasar pemikiran dari adanya CSR ini tidak terlepas dari dua argumen, yaitu argumen isu sosial dan juga argumen pemangku kepentingan ini. Jadi pertama, ada keharusan moral bagi bisnis untuk melakukan hal yang benar tanpa memperhatikan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, inilah argumen isu sosial. Lalu yang kedua adalah perusahaan dapat mencapai keunggulan yang kompetitif dengan meningkatkan kegiatan CSR ini kepada pemangku kepentingan utamanya. Nah, inilah argumen pemangku kepentingan. Nah, argumen ini diidentifikasi oleh Porter ada 4 hal, yaitu daya tarik moral, keberlanjutan, izin untuk beroperasi, dan juga reputasi. Kita akan bahas keempat argumen ini. Pertama, daya tarik moral. Jadi, perusahaan itu memang memiliki kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik, tidak mencemarkan atau bahkan merusak lingkungan. Lalu yang kedua, keberlanjutan. Bahwasannya apa yang dilakukan perusahaan pada saat-saat ini tidak mengorbankan apa yang akan didapatkan oleh generasi mendatang. Atau kita perlu memikirkan bagaimana ke depan untuk generasi yang akan datang agar tetap memiliki atau bahkan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang sama. Lalu ketiga adalah izin untuk beroperasi. Ketika perusahaan akan didirikan, pastinya akan mengurus izin-izin, dan izin untuk CSR ini menjadi salah satu poin penting yang akan menunjang bagaimana operasional perusahaan. Lalu yang keempat adalah reputasi. Inisiatif CSR yang baik akan meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan merek, atau bahkan meningkatkan value atau nilai dari perusahaan itu sendiri.
Jadi seperti yang dijelaskan oleh Moran, menyatakan bahwasannya apa yang baik bagi masyarakat tidak selalu sama dengan apa yang buruk bagi perusahaan, begitu pula sebaliknya. Dan gagasan ini mendukung pandangan bahwasannya kebaikan dan keuntungan dapat berjalan bersamaan, yang dimana perusahaan dapat melakukan kebaikan sambil meningkatkan keuntungannya, lalu kepentingan pribadi yang tercerahkan. Nah, jadi maksudnya adalah melakukan kebaikan yang dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan sambil memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, perusahaan yang menginvestasikan dalam pengembangan masyarakat atau lingkungan dapat meningkatkan reputasinya dan bahkan meningkatkan keuntungan jangka panjangnya. Definisi strategi CSR. Menurut Baron di tahun 2001, CSR ini adalah tindakan yang dilakukan perusahaan ketika strategi bisnis dan pemasarannya mempertimbangkan kepentingan publik. Lalu Porter dan Kramer di tahun 2006 menjelaskan bahwa CSR yang dijalankan secara strategis memungkinkan perusahaan itu memberikan dampak sosial yang besar dan mendapatkan manfaat bisnis yang signifikan. Perusahaan harus memilih isu sosial yang relevan, kemudian membangun inisiatif sosial yang terarah, proaktif, dan terintegrasi dengan strategi bisnis utama. Lalu juga McWilliams dan Siegel menjelaskan bahwa aktivitas CSR itu harus menjadi bagian dalam penyusunan strategi bisnis. Selain itu, mereka juga menyarankan agar alokasi sumber daya untuk CSR itu diputuskan berdasarkan analisis biaya dan manfaat atau cost atau benefit analysis. Strategi CSR ini sendiri harus diintegrasikan dengan strategi bisnis perusahaan. CSR itu memiliki hubungan erat dengan strategi sumber daya manusia karena menyangkut perilaku etis baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam konteks internal, CSR berarti memastikan adanya lingkungan kerja yang menghormati hak-hak pribadi dan hak-hak tenaga kerja. Hal ini termasuk penerapan kebijakan dan praktik SDM yang adil, etis, dan menghargai setiap karyawan. Aktivitas CSR, McWilliams dan kawan-kawan pada tahun 2006 menyatakan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mencakup memasukkan fitur-fitur sosial ke dalam produk dan manufaktur, manajemen sumber daya manusia yang progresif, peningkatan kinerja lingkungan melalui daur ulang dan pengurangan polusi, dan dukungan untuk tujuan organisasi masyarakat. Business in the Community merangkum kegiatan CSR dalam 4 judul. Yang pertama yaitu komunitas, di mana berfokus pada keterampilan, pendidikan, kelayakan kerja, dan inklusi sosial. Lalu yang kedua, lingkungan hidup, di mana sebagian besar perusahaan menyebutkan perubahan iklim dan penggunaan sumber daya sebagai permasalahan utama dan dikelola melalui sistem pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga yaitu pasar, di mana menekankan penelitian dan pengembangan rantai pasokan, penjualan dan pemasaran yang bertanggung jawab, keamanan produk, perlakuan pelanggan, dan informasi produk. Lalu yang terakhir yaitu tempat kerja, di mana hal ini merupakan area manajemen terkuat dengan kerangka kerja yang mapan, peran karyawan dalam praktik yang bertanggung jawab, komunikasi internal, pelatihan, kesehatan, kesejahteraan, dan keberagaman. Di slide ini dijelaskan tentang dasar pengembangan strategi CSR atau Corporate Social Responsibility. Pertama, memahami masyarakat, artinya perusahaan perlu tahu kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kedua, membangun kapasitas, maksudnya CSR bukan cuma bantuan sesaat, tetapi juga mendukung masyarakat untuk berkembang, misalnya lewat pelatihan atau pemberdayaan. Ketiga, mempertanyakan bisnis seperti biasa. Jadi perusahaan mulai berpikir kritis, apakah cara bisnis yang selama ini dilakukan itu sudah berdampak positif atau belum. Dan keempat, hubungan pemangku kepentingan, di mana perusahaan harus menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah, komunitas lokal, dan karyawan. Kelima, pandangan strategis, artinya CSR harus jadi bagian dari strategi jangka panjang, bukan cuma formalitas. Dan yang terakhir, memanfaatkan keberagaman, jadi perusahaan harus bisa menghargai dan memanfaatkan keragaman budaya, latar belakang, dan perspektif untuk menciptakan inovasi dalam CSR. Selanjutnya adalah cara menerapkan strategi CSR. Yang pertama, kita perlu memahami lingkungan bisnis dan sosial tempat perusahaan berada, agar program CSR ini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang kedua, CSR harus disesuaikan dengan strategi bisnis dan SDM agar selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan memahami harapan mereka terhadap perusahaan. Yang keempat, perusahaan harus menentukan area CSR yang relevan dan berdampak besar.
Yang kelima, menyusun strategi yang jelas dan memastikan sudah mendapat persetujuan dari pihak internal perusahaan. Yang keenam, mengkomunikasikan tujuan CSR secara konsisten agar semua pihak memahami arah dan manfaat programnya. Yang ketujuh, memberikan pelatihan kepada karyawan supaya mereka siap menjalankan program CSR di lapangan. Dan yang terakhir, mengukur dan mengevaluasi efektivitas program untuk memastikan tujuannya tercapai dan berdampak nyata. Selanjutnya adalah peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. CIPD atau Badan Profesional Terkemuka tentang SDM dan Pengembangan SDM menyatakan bahwa cara perusahaan memperlakukan karyawannya akan memberikan kontribusi langsung pada gambaran perusahaan yang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih luas. Mereka juga menyatakan bahwa SDM punya peran kunci dalam membuat CSR berhasil. CSR sendiri merupakan peluang bagi fungsi manajemen SDM atau people management untuk menunjukkan fokus strategis dan bertindak sebagai mitra bisnis. Kredibilitas CSR bergantung pada penyampaian, bukan pada retorika, dan SDM bertanggung jawab atas banyaknya sistem dan proses utama seperti perekrutan, pelatihan, dan juga komunikasi yang menjadi dasar penyampaian yang efektif. Kesimpulan, strategi tanggung jawab sosial perusahaan CSR bertujuan memastikan bisnis dijalankan secara etis dengan memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Berdasarkan teori pemangku kepentingan Freeman, tahun 1984, CSR melibatkan kepentingan banyak pihak, bukan hanya pemegang saham. Hillman dan Kem tahun 2001 menegaskan bahwa CSR adalah kewajiban moral sekaligus peluang keunggulan kompetitif. MC Williams dan Siegel tahun 2001 menyarankan agar CSR menjadi bagian dari strategi bisnis melalui analisis biaya atau manfaat. Aktivitas CSR mencangkup pengelolaan lingkungan praktik SDM yang progresif dan dukungan terhadap masyarakat. Peran sumber daya manusia sangat penting dalam mewujudkan komitmen CSR perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas materi kedua, yaitu strategi kinerja organisasi. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, proses pengelolaan kinerja. Yang kedua, pendekatan strategis untuk mengelola kinerja organisasi. Ketiga, pengembangan kapasitas organisasi. Keempat, mengembangkan budaya kinerja tinggi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana strategi manajemen kinerja mendukung strategi kinerja bisnis. Strategi kinerja organisasi. Manajemen puncak bertugas merencanakan, mengorganisasi, memantau, dan mengendalikan berbagai aktivitas, serta memberikan kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Jadi mereka itu bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi perusahaan guna meningkatkan kinerja organisasi. Strategi peningkatan kinerja organisasi juga tidak bisa dilepaskan dari kinerja individu. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan secara spesifik bagaimana strategi dan praktik manajemen SDM, termasuk sistem manajemen kinerja, dapat memberikan dampak positif pada kinerja setiap karyawan. Pendekatan terbaik adalah dengan tidak menjalankan praktik-praktik SDM secara terpisah, melainkan menggabungkannya dalam satu kesatuan yang saling mendukung dalam proses integrasi. Proses pengelolaan kinerja organisasi. Mengelola kinerja berarti adalah menjalankan bisnis dari awal hingga akhir, menjalankan keseluruhan daripada proses bisnis. Jadi, Singh merumuskannya terhadap 5 dimensi dalam manajemen kinerja organisasi, yaitu menciptakan visi untuk masa depan, melakukan perencanaan, yaitu menentukan keadaan organisasi saat ini, dan mengembangkan strategi kemajuan untuk meningkatkan keadaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah merancang, mengembangkan, dan menerapkan intervensi perbaikan terhadap apa yang sudah direncanakan. Lalu merancang, mendesain ulang, dan mengembangkan serta menerapkan sistem pengukuran dan evaluasi setelah proses tersebut dilaksanakan. Lalu 5 adalah menerapkan bagaimana sistem pendukung untuk memperkuat kemajuan-kemajuan yang sudah terjadi. Nah,
bagaimana kinerja organisasi tersebut dapat dikelola. Manajemen kinerja organisasi berfokus pada strategi dan sistem yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari bisnis yang dilakukan, yang bertujuan untuk mengembangkan bagaimana kapabilitas organisasi dengan berbagai metode. Baik itu sistem berkinerja tinggi, lean working, agile working, manajemen kualitas, hingga dukungan dari sumber daya manusia. Pertama adalah sistem kerja berkinerja tinggi. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui praktik kerja yang optimal, dengan kinerja-kinerja yang lebih banyak begitu ya. Jadi yang kedua adalah lean working, yaitu mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Lalu agile working, yaitu memulai dalam bekerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Lalu yang keempat adalah manajemen kualitas, yakni bagaimana mengubah standar kualitas tinggi dalam setiap proses bisnis. Lalu yang terakhir adalah dukungan dari SDM. Nah, melalui manajemen bakat, pembelajaran dan pengembangan, serta peningkatan keterlibatan dan motivasi karyawan, inilah yang akan menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan kinerja daripada organisasi. Yang berikutnya adalah pendekatan strategis untuk mengelola kinerja organisasi. Pendekatan strategis untuk mengelola kinerja organisasi berarti mengambil pandangan yang luas dan jangka yang panjang tentang kemana arah bisnis akan melaju dan bagaimana organisasi mengelola kinerja dengan cara yang tepat untuk memastikan dorongan strategis ini dapat dipertahankan. Tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam lingkungan fucha yang dicirikan oleh volatility, certainty, complexity, dan ambiguity. Sehingga kebutuhan bisnis organisasi dan kebutuhan individu dapat dipenuhi melalui pengembangan dan implementasi sistem terpadu untuk mengelola dan mengembangkan kinerja. Sistem manajemen kinerja organisasi ini bersifat strategis dalam arti bahwa sistem tersebut selaras dengan strategi bisnis organisasi dan mendukung pencapaian tujuan strategisnya. Sistem tersebut berfokus pada pengembangan sistem kerja dan lingkungan kerja serta pengembangan individu. Untuk menciptakan sistem dan membuatnya berfungsi dengan efektif, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa strateginya dapat dipahami oleh seluruh anggota atau karyawannya. Di pojok kanan bawah, teman-teman bisa lihat ada peta strategi yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang dengannya ada perbaikan tertentu ini dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Peta strategi ini menggambarkan elemen-elemen sistem organisasi dalam hubungan timbal balik. Kemudian, peta strategi juga memberi karyawan pandangan yang jelas tentang bagaimana pekerjaan mereka terkait dengan tujuan keseluruhan organisasi, serta memberikan representasi visual tentang tujuan penting perusahaan dan hubungannya di antara tujuan tersebut yang dapat mendorong kinerja organisasi. Kemampuan organisasi adalah kapasitas organisasi untuk berfungsi secara efektif, meningkatkan kinerja, dan memenuhi kebutuhan para stakeholder. Nah, kemampuan organisasi ini menjadi dasar penting bagi keberlangsungan dan daya saing organisasi dalam lingkungan yang dinamis. Untuk mendukung kemampuan tersebut, diperlukan pengembangan organisasi yang menitikberatkan pada sistem secara keseluruhan, bukan hanya pada individu. Seperti yang disampaikan oleh Cons dan Jenkins 2002, pendekatan ini membantu organisasi dalam meningkatkan strategi, layanan, dan pengelolaan perubahan. Strategi kinerja organisasi juga harus disesuaikan. Pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan kontrol dan perintah dinilai kurang efektif. Menurut Flaherty 1999 menekankan bahwa inklusi, partisipasi, dan pemberdayaan karyawan merupakan elemen penting dalam menghadapi inovasi dan perubahan di era modern ini. Mengembangkan budaya kinerja tinggi. Budaya kinerja tinggi adalah lingkungan di mana peningkatan kinerja menjadi kebiasaan. Karakteristik utama budaya ini meliputi: yang pertama, manajemen menetapkan tujuan yang jelas, memantau kinerja dan memastikan pencapaiannya. Lalu yang kedua, karyawan memahami harapan, tanggung jawab, dan tujuan mereka. Yang ketiga, pekerjaan sesuai dengan keterampilan karyawan sehingga mereka merasa pekerjaannya bermakna. Yang keempat, kepemimpinan kuat dari atas mendorong budaya perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, sikap positif dipromosikan untuk menciptakan tenaga kerja yang terlibat dan termotivasi. Yang keenam, praktik kerja fleksibel seperti lean diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketujuh, budaya kerja berfokus pada kepercayaan dan kerjasama tim untuk memberikan layanan unggul kepada pelanggan. Yang kedelapan, terdapat keselarasan antara tujuan strategis organisasi dengan departemen dan karyawan di semua level. Dan yang kesembilan, organisasi membangun budaya ini melalui sistem kerja yang diterapkan, tetapi pada akhirnya keberhasilan bergantung pada orang. Peningkatan kinerja dapat didukung melalui sistem kerja berkinerja tinggi atau HPWS, kerja cerdas, kerja fleksibel, manufaktur lean, dan restrukturisasi organisasi.
Sistem kerja berkinerja tinggi atau HPWS. Menurut Dundan dan Rafferty pada tahun 2018, HPWS adalah sistem yang menggabungkan praktik inovatif SDM dan proses kerja yang saling mendukung untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Sistem ini bertujuan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Komponen utamanya meliputi yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan, yang kedua, manajemen talenta, yang ketiga, pengembangan keterampilan dan kepemimpinan, yang keempat, insentif finansial dan non-finansial, dan yang kelima adalah sistem manajemen kinerja individu. Contohnya, pada Halo Foods. Komponen kerja berkinerja tinggi dalam organisasi Halo Foods yang pertama ada strategi mempertahankan daya saing dengan meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan kemampuan staf. Yang kedua, Halo Foods mengintegrasi kemajuan teknologi dengan pengembangan karyawan. Yang ketiga, Halo Foods fokus pada kerja tim, kepemimpinan efektif, inovasi, serta keterampilan manajemen diri dan tim. Sedangkan pada Land Registry, perubahan organisasi untuk menyederhanakan proses, meningkatkan keterampilan, dan mengoptimalkan talenta. Lalu, manajer memahami bahwa tantangan bukan hanya struktural tetapi juga budaya kerja. Dan yang terakhir, rekrutmen karyawan dengan sikap dan keterampilan yang sesuai dengan praktik kerja berkinerja tinggi. Mengembangkan sistem kerja berkinerja tinggi. Langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien antara lain, yang pertama, kita perlu menganalisis strategi bisnis dan kondisi saat ini. Yang kedua, kita mengidentifikasi kesenjangan dan membuat daftar perbaikan. Setelah itu, kita mengkaitkan praktik dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, memastikan nilai kepraktisan dan efektivitas. Lalu, menentukan prioritas dan tujuan proyek. Kita juga perlu mendapatkan dukungan dari stakeholders. Dan yang terakhir, merancang dan mengimplementasikan sistem kerja tersebut. Selanjutnya yaitu kerja cerdas atau smart working. Smart working merupakan pendekatan kerja yang menekankan efisiensi dan efektivitas melalui fleksibilitas, otonomi, dan kolaborasi. Ciri-cirinya meliputi kemandirian tinggi dan pemberdayaan individu atau self-management, kolaborasi melalui tim virtual, berorientasi hasil bukan proses, fleksibilitas tempat dan waktu kerja, pemanfaatan teknologi komunikasi modern, hot desking dan kerja dari rumah, tingkat kepercayaan tinggi antar pekerja, dan yang terakhir, selaras dengan tujuan bisnis. Nah, contoh dari kerja cerdas atau smart working ini mencakup lean manufacturing untuk efisiensi dan minim pemborosan, lalu desain kerja fleksibel seperti kerja remote atau hybrid, serta kebebasan bertindak di mana karyawan diberi otonomi dalam mengatur cara kerja dan pengambilan keputusan. Bekerja secara gesit. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah strategi etis di mana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari bisnis mereka, melampaui sekedar mematuhi hukum. CSR adalah masalah strategis yang memengaruhi pemangku kepentingan di mana manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting. Alasan adanya CSR termasuk keharusan moral, keberlanjutan, dan izin untuk beroperasi, juga reputasi. Sementara, beberapa pihak berpendapat bahwa tanggung jawab sosial bisnis adalah memaksimalkan keuntungan dalam batasan hukum, yang lain mendukung pendekatan yang lebih luas yang mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan masyarakat. CSR strategis melibatkan pemilihan isu-isu sosial tertentu untuk dilakukan dan mengintegrasikan CSR ke dalam produk dan proses, mengadopsi praktik SDM yang progresif, meningkatkan kinerja lingkungan, dan memajukan tujuan organisasi masyarakat untuk mengembangkan pemangku kepentingan dan kemudian memprioritaskan aktivitas CSR. Fungsi SDM memainkan peran kunci dalam membuat CSR berhasil dengan berkontribusi pada kredibilitas, pengetahuan, dan keterampilan, serta dengan mengelola kepercayaan dan resiko.
Pada slide ini kita akan bahas bagaimana peran penting strategi SDM dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pertama, kontribusi SDM dalam budaya kinerja tinggi. Di sini SDM punya peran besar yang dalam menciptakan sistem kerja yang tidak hanya cepat tetapi juga cerdas dan efisien. SDM juga berkontribusi dalam restrukturisasi organisasi, jadi saat ada perubahan atau tantangan, organisasi bisa tetap adaptif. Selain itu, ada juga upaya menggabungkan desain organisasi dengan pengembangan jangka panjang. Ini membuat organisasi punya arah yang jelas dan kuat. Kedua, pentingnya SDM dalam kinerja organisasi. Pada poin ini dijelaskan bahwa organisasi butuh SDM yang terampil, termotivasi, dan aktif terlibat. Jadi peran SDM juga penting dalam mengelola kinerja setiap individu dan dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja ke depan. Selain itu, ada manajemen bakat, sistem pembelajaran, dan kesejahteraan karyawan yang menjadi fondasi penting untuk menciptakan SDM unggul. Dan yang terakhir, tujuan utama dari strategi SDM ini yaitu meningkatkan kinerja organisasi melalui pengelolaan SDM secara strategis. Selain itu, perusahaan juga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan adaptif, jadi karyawan bisa bekerja sama dengan efektif meski kondisi berubah-ubah. Dan terakhir, semua ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Kesimpulan, manajemen kinerja organisasi adalah tanggung jawab berkelanjutan manajemen puncak dengan dukungan strategis dan sumber daya manusia dalam perumusan dan implementasi strategi. Pendekatan strategis dalam pengelolaan kinerja memerlukan visi jangka panjang dan fokus pada pencapaian area aktivitas utama. Peningkatan kemampuan organisasi dilakukan melalui pengembangan kinerja karyawan, perbaikan proses, dan pengelolaan perubahan. Budaya kinerja tinggi menjadi kunci yang dapat dicapai melalui sistem kerja efektif dan responsif terhadap tantangan. Strategi sumber daya manusia berperan penting dalam membangun budaya kerja berkinerja tinggi, cerdas, dan tangkas. Itulah tadi presentasi dari hasil diskusi kami mengenai bab 14 dan 15. Kami berharap semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.